Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Indah Astuti dengan NIM 221410131. Di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai jawaban soal UTS Agama Hindu. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan mulainya. Untuk soal nomor 1, dengan soal Tuhan dalam agama Hindu disebut sebagai Brahman atau Sang Yang Widi. Selain itu, pada dasarnya, ketuhanan dalam agama Hindu percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi sistem ketuhanannya terkoordinasi dalam konsep ketuhanan Trimurti. Tuhan adalah kebenaran, Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Untuk jawaban yang telah saya dapat, yakni dalam meniti suatu kehidupan, untuk mencapai suatu keinginan yang kekal, hanyalah kasih sayang Tuhan atau ide Sang Yang Widiwasa. Salah satu jalan yang dapat ditempuh yakni melalui Bhakti Yoga. Bhakti Yoga adalah selalu menyatu dengan Tuhan. Dengan mengamalkan ajaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari dan mengajarkan santrupti, yaitu selalu merasa senang. Dengan mengikuti jalan pengabdian, kita bisa menebarkan kasih sayang pada orang-orang di sekeliling kita. Dalam ajaran agama Hindu, etika atau susila pada dasarnya adalah cinta kasih atau kasih sayang. Karena memandang bahwa diri sendiri itu adalah ciptaan Tuhan. Menebarkan kasih sayang dapat dilakukan dengan saling menghormati, saling menghargai, selalu rukun dan menghargai persaudaraan. Kemudian untuk soal nomor 2, yakni dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Untuk jawaban yang telah saya dapat, yakni mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan memberikan ketenangan pikiran karena dalam pengucapan atau pelafalan mantra tersebut akan membantu mengalihkan pikiran yang tidak diinginkan dan fokus pada satu pusat. Selain itu, pelafalan mantra dapat mengurangi stres. Lanjut ke soal nomor 3. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Untuk jawaban yang telah saya dapat, yakni contoh pengalaman hidup yang sesuai dengan renungan tersebut, yakni saat masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD, saya pernah menuduh teman sebangku saya kantuk di dalam kelas dan pada suatu hari saya tidak sengaja melakukan hal tersebut di kelas, sehingga rasa malu yang dirasakan oleh teman saya, kini saya juga merasakannya. Kemudian untuk soal nomor 4, yakni sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran, sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar atau selimut, posisikan punggung tegak lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik, setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Untuk jawaban yang telah saya dapat,
yakni sebelum melakukan meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki dan mandi untuk membersihkan diri. Setelah itu, duduklah dengan memakai alas dari tikar dan posisikan punggung tegak lurus dengan tangan diletakkan di pangkuan. Pejamkan mata dan tenangkan pikiran, setelah itu ucapkan mantra. Om Bur, Om Buah, Om Swah. Ucapkan dengan lambat sebanyak 5 kali. Pada saat mengucapkan ini, arahkan pikiran pada mantra. Setelah mantra selesai, tutuplah mulut serta tenangkan pikiran, lalu ucapkan Gayatri Mantram dengan lambat di dalam hati. Kemudian soal nomor 5, yakni yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawaban yang setelah saya dapat, yakni secara fisik, yoga asana sangat baik untuk melatih meditasi, serta konsentrasi sehingga mampu meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kualitas hidup. Lanjut ke soal nomor 6, yakni jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan kesah pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut. Badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa makna. Jawaban dari soal nomor 6, yakni hubungan di antara keduanya, yakni untuk menyeimbangkan jiwa dan pikiran. Hal ini dilakukan dengan posisi duduk bersila dan mengatur nafas. Kemudian untuk soal nomor 7, yakni Ida Sang Yang Widiwasa bersifat Vyakti Vyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana pendapat Anda dan buktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Terkait dengan hal tersebut, kita percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Lanjut ke soal nomor 8, yakni berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Untuk jawaban yang saya dapat, yakni dengan mengikuti jalan pengabdian yang tulus, kita percaya bahwa kita bisa menyebarkan kasih sayang pada semua makhluk. Kemudian ke soal nomor 9, yakni berilah contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Untuk jawaban yang telah saya dapat, yakni berdasarkan renungan itu, saya mengaitkan dengan hukum karma, yakni saya pernah menuduh dan pada akhirnya saya merasakan malu yang sama dengan apa yang telah saya tuduhkan. Kemudian soal yang terakhir, nomor 10, yakni yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawaban yang telah saya dapat yakni untuk melatih meditasi, konsentrasi, dan keseimbangan jiwa dan pikiran. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai jawaban dari soal UTS yang telah diberikan.
Jikalau ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi, 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 Om.